Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Baluqiyah dalam ruang Islam yang menginspirasikan. Jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, terkisah seorang pemuda bernama Isha. Ia merupakan keturunan Bani Israel yang kerap membacakan kisah terdahulu. Beliau juga merupakan seorang ulama. Dari begitu banyaknya kitab yang ia baca, ia pun banyak menuliskan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam selebaran kala itu. Ia meletakkannya dalam sebuah peti terkunci. Kuncinya kemudian ia letakkan di tempat yang sulit ditebak. Isha memiliki seorang anak bernama Baluqiyah. Ia ingin anaknya menjadi ahli hukum di kalangan Bani Israel dalam wasiatnya. Namun setelah Isha meninggal, Baluqiyah langsung melihat adanya peti terkunci. Ia menanyakan pada ibunya tentang keberadaan kunci itu, namun ibunya tidak mengetahuinya. Akhirnya Baluqiyah menghancurkan kuncinya dan peti pun terbuka. Ia mulai membaca huruf demi huruf yang ia temukan di sana. Terdapat berbagai sifat Nabi Muhammad SAW, termasuk tentang kisahnya sebagai Nabi penutup. Ia pun memutuskan untuk mencari Nabi Muhammad SAW setelah sebelumnya melaporkannya masalah ini ke kaum Bani Israel. Sontak tentu saja hal itu mengejutkan kaumnya. Baluqiyah memutuskan tidak akan kembali sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Pemuda ini sudah tidak memiliki ayah dan hanya memiliki seorang ibu. Di akhir kisah, ia akan kembali pada ibunya setelah 50 tahun tidak berjumpa akibat perjalanannya yang ingin menemui Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan mencari Nabi Muhammad SAW, begitu banyak hal yang membuat Baluqiyah takjub. Kisah Baluqiyah ini dapat diperkirakan apakah terjadi di dunia atau di akhirat. Kondisinya, kejadian ini hampir di luar nalar manusia. Awalnya, karena terlalu sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Baluqiyah menempuh perjalanan bertahun-tahun, dan itu tidaklah mudah. Awalnya ia bertemu dengan sesuatu yang mirip seperti ular yang besar dalam sebuah jazirah. Dengan sopan, ia mengucapkan salam atasnya. Sekelompok ular besar itu menanyakan asal muasal Baluqiyah, dan ia pun menjawab jika berasal dari Bani Israel. Kelompok ular besar itu berkata bahwa merekalah yang menjaga para ular di bumi. Jika tidak demikian, maka ular-ular itu pasti akan menyerang umat manusia. Baluqiyah merasa amat takjub dengan kejadian ini. Namun ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Sampai setelah 7 lautan ia lalui, hingga akhirnya ia menemukan sebuah jazirah berisi pohon dengan kurma emas. Namun pohon itu memintanya menjauhinya. Baluqiyah pun menurut. Muncullah sekelompok jin membawa pedang yang tajam. Ia menanyakan asal-usul dan identitas Baluqiyah. Ia pun menjawabnya dengan santun. Ketika Baluqiyah kembali bertanya kepada mereka, mereka menjawab bahwa mereka adalah sekelompok jin yang beriman kepada Allah. Allah menugaskan mereka turun ke bumi untuk memerangi jin kafir. Begitulah pertemuan mereka yang membuat takjub kembalinya. Saat melanjutkan perjalanan kembali, ia bertemu dengan malaikat yang sangat besar, di mana kedua tangannya seakan menutupi celah barat dan timur. Kembali dengan pertanyaan yang sama, Baluqiyah menjawab dengan sopan. Malaikat pun berkata, jika ia juga bertugas mengatur waktu siang dan malam. Melanjutkan kembali perjalanannya, ia mendengarkan seorang malaikat berkata, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian, kembali mereka saling memperkenalkan diri, hingga akhirnya Baluqiyah mengerti bahwa itu adalah malaikat pengatur angin. Perjalanannya masih berlanjut setelah ke Gunung Ka. Ia bertemu malaikat. Ia pun ke laut dan bertemu dengan ikan yang memberinya sebuah roti. Masih terus berjalan, ia menemukan sebuah burung besar yang cantik hinggap di atas pohon. Ia adalah burung yang Allah tugaskan mengantarkan makanan untuk Hawa dan Adam.
Namun ternyata tidak hanya Adam dan Hawa yang datang untuk makan dan minum, juga Nabi Khidir. Ia pun memutuskan menunggu Nabi Khidir. Beliau datang dengan berpakaian putih, Malukiah dengan senangnya menyapa. Ia berkata tujuan perjalanannya. Namun Nabi Khidir berkata bahwa ia tidak akan dapat menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau masih lama turun ke bumi, hingga akhirnya Nabi Khidir menawarkan padanya untuk mengantarkannya kembali pada ibunya. Dengan menutup mata, tak lama setelah itu Malukiah telah sampai di sebelah ibunya. Ibunya pun sangat terkejut dan mendapati anaknya diantar oleh burung putih yang kemudian pergi dengan cepat. Semoga kisah ini dapat memberi inspirasi. Namun sekali lagi, jangan mempertentangkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kembali merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa siapa yang mendatangi ahli kitab, sungguh sebenarnya ia adalah orang-orang yang ragu.